Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam adik-adikku semua di Santero Nusantara ya. Stay di mana saja, oke? Apa kabar malam ini? Moga-moga sehat ya. Sehat sejahtera dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Itu yang most important ya bagi kita semua. For us, okay? So saya kira kita ngomong masalah apa ini? Ajas lagi nih, kita cerita tentang ajas lagi nih. Ajas superior derogat legi inferiori. Ini dia. Ajas superior derogat legi inferiori. Ya. Aduh. Apa itu? Ya, apa barangnya itu? Tapi sebelumnya pesan standar. Pesan standar di masa COVID ini adik-adik. Don't forget it. The first itu pakai masker ya. Standar kesehatan di masa pandemi ya. Pakai masker, jaga jarak. The second and the third, cuci tangan. Oke. Itu yang penting. And then kalau berpergian itu, kalau nggak penting nggak usah lah gitu. Ini kan susah kita ini nanti berkembang lagi jadi pandeminya nih ya. Kita jadi ada klaster baru pula ini. Nah saya baca bisa kacau kita nanti. Ya nggak selesai gitu. Terkuras uang APBN, APBD habis nanti kita ini ya kan gitu. Ya moga-moga kalau memang penting urgent pergi boleh. Dan kalau pulang ke rumah ya jangan lupa, atau ke kos-kosan di mana lah kembalinya, comeback itu ya buka baju kotornya, and then kemudian mandi, ganti dengan baju yang bersih itu ya, agar area rumah Anda, area kos-kosan Anda, tempat Anda stay atau di mana saja Anda berada itu jadi area yang bersih gitu ya. Ya, dari pandemi COVID-19 ini jadikan area rumah Anda area yang steril gitu ya. Memang kondisinya gitu ya. Nggak bisa kita hidup normal seperti normal yang dulu gitu. Dia new normal namanya ini. New normal tapi dengan standar koridornya. Ini lex spesialis lah ini, kalau lex spesialis derogat legi generalis ya kan. Nanti ada hubungan juga ke situ. Nah, lex superior derogat legi inferior ini kan. Oke. Kita lagu apa nih? Masih tengok dulu lagunya. Ada yang baru bisa apa, lupa kadang-kadang. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang bersujud menyintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Dosakah yang dia kerjakan? Oh, sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman.
Sorry. Dicoba ya. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang bersujud menyintainya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Dosakah yang dia kerjakan? Oh, sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Dosakah yang dia kerjakan? Oh, sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Oke, adik-adikku, moga-moga terhibur. Ya, ada yang salah kuncinya. Biasalah, namanya udah tolak. Ya udah lupa lah dikit. Ya, memorinya udah agak pada trouble lah gitu ya. Tapi ya coba-cobalah, mudah-mudahan bisa kita lanjutin. Kadang-kadang baca puisi, kita ada puisi juga. Nah, ini saya sederhana. Oke, kita cerita masalah topik kita, ajas lex superior derogat legi inferiori. Apa sih itu ajas itu? Ajas lex superior derogat legi inferiori itu kira-kira nih ya, suatu ajas yang hukum yang tertinggi itu bisa mengenyampingkan bukan membuang ya, dia kan beda kan, membuang dengan mengenyampingkan tuh. Mengenyampingkan hukum yang lebih rendah gitu. Jadi ajas itu ajas yang hukum yang tertinggi, hukum yang lebih tinggi gitu, hukum yang lebih tinggi maksud saya, bisa mengenyampingkan hukum yang lebih rendah. Mengenyampingkan gitu ya, bukan membuang dia. Jadi yang dikesampingkan tetap dipakai pada porsinya gitu. Ya. Ya, misalnya di perda, misalnya di perda, di kanun misalnya itu kan yang dipakai kan ajas
lex spesialisnya gitu, ya kan, gitu kan, ya kan, dipakailah tuh ajas spesialis sesuai dengan otonomi daerah gitu, dipakai bisa gitu, ya. Lex generalisnya dikesampingkan gitu ya, karena otonomi daerah itu gitu. Jadi prinsip daripada ajas lex superior derogat legi inferiori ini artinya kalau terjadi ya kan trouble, permasalahan perdanya tidak tepat, kita katakanlah begitu ya, perdanya ini ada di undang-undang Pemda nomor berapa nih, lupa, nomor 12 tahun 2011 itu ya, tentang undang-undang Pemda gitu ya. Misalnya dia tidak tepat gitu ya, itu bisa dikesampingkan oleh undang-undang di atasnya gitu. Dia bertentangan lah kata kita katakan gitu ya. Kan banyak perda-perda bermasalah gitu kan, karena otonomi daerah, Pemda bisa membuat perda sendiri, tetapi dalam pembuatan perdanya, baik itu materinya maupun materinya lah kita katakan dulu, nggak usah implementasinya, bertentangan gitu, iya, bisa materi dan implementasi bertentangan dengan undang-undang di atasnya gitu. Ini berlaku ajas tadi, the lex superior derogat legi inferiori gitu. Jadi hukum yang tertinggi bisa mengenyapkan hukum yang lebih rendah gitu. Jadi kita harus lihat hierarki perundang-undangan gitu. Sebenarnya dia concernnya di hierarki perundang-undangan itu gitu. Jadi mana undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya itu bisa dikesampingkan. Nah, karena dia ajas lex superior tadi, yang inferiori bisa dikesampingkan gitu adik-adik. Nah itu dia ajas lex superior derogat legi inferiori itu gitu. Jadi undang-undang misalnya yang nggak sesuai dengan undang-undang dasar itu, ajas itu berlaku gitu, kesampingkan dia gitu, nggak bisa dipakai gitu, karena undang-undang dasar kan lebih tinggi posisinya. Jadi ajas itu berlaku pada hierarki perundang-undangan itu gitu ya. Kalau ajas spesialis derogat legi generali kan pemberlakuan undang-undang tipikor misalnya ya, itu kan spesial ya, tentang tindak pidana tipikornya, tindak pidana korupsinya kan gitu. Dia spesial menyampaikan undang-undang hukum pidananya, kita undang-undang hukum pidana yang umum tadi itu, karena dia spesial diatur gitu masalah tipikornya gitu, tindak pidana korupsinya gitu adik-adik ya. Itu lex spesialis atau di KUHD gitu kan. Kalau dia diberlakukan, maka dikesampinginlah kitab undang-undang hukum perdatanya gitu. Kalau tidak diatur secara rigid, secara spesial di KUHD ya, berarti aturan umum yang diberlakukan di kitab undang-undang hukum perdata gitu kan. Jadi nggak berulang-ulang dia diatur kan gitu. Itu kecuali ajas lex spesialis derogat legi generali. Kalau lex superior derogat legi inferiori itu tadi seperti hierarki perundang-undangan lah, perda di bawah undang-undang, di bawah undang-undang posisinya kan gitu, di bawah kepres malah kan gitu ya, kepres baru perda ini gitu. Itu bisa kesampingan kalau memang bertentangan gitu isinya, materinya dengan undang-undang atau peraturan yang di atasnya gitu. Itu. Jadi aturan hukum yang lebih tinggi bisa mengenyampingkan aturan hukum yang lebih rendah, walaupun ini dibuat secara lokal gitu di daerah misalnya kan, tentang
kanun itulah misalnya gitu contohnya, atau tentang kanun perpajakan, adanya perpajakan gitu ya, perda perpajakan dibuat, tapi nanti nggak relevan dengan undang-undang di atasnya gitu, terjadi apa namanya ya, pertentangan isinya nggak sesuai gitu. Jadi yang dikalahkan ini undang-undang di bawahnya, yang inferior ini, superior lah yang harus dipakai yang di atasnya gitu. Itu adik-adik, itulah ajas namanya. Ajas itu kan dasar pemikiran dasar dari suatu undang-undang gitu. Jadi setiap undang-undang itu ada ajasnya gitu, nggak automatically muncul dia gitu, nggak ada ruhnya. Ruhnya lah kira-kira ajas itu gitu adik-adik ya. Moga-moga dipahami lah gitu. Jadi kalau dia super ya dia yang lebih tinggi kan, super kan gitu, bisa mengalahkan yang inferior, yang inferior yang bawah gitu ya. Kalau dipadankan atau diadu gitu ya, yang inferior ini kalah lah dengan yang superior gitu ya. Jadi undang-undang pun berlaku seperti itu, artinya untuk menjaga kepastian hukum tadi gitu. Kan orang jadi bingung nanti kan, ini kok bertentangan kok dipakai juga, sini lain dia gitu ya. Itu jadi kepastian hukum, keadilan masyarakat ya, harus dijaga itu gitu. Jadi membuat perda-perda kan banyak juga yang bermasalah, ya harus apa namanya, harus diperbaiki atau dikesampingkan dengan adanya ajas superior derogat legi inferiori tadi ini gitu ajasnya ya. Jadi kalau dia bertentangan ya perda itu dengan undang-undang, maka dimenangkanlah undang-undang yang lebih superior gitu ya adik-adik. Itu gunanya untuk terciptanya kepastian hukum dan keadilan gitu. Oke, moga-moga bermanfaat video kali ini. So, saya mohon pamit. Selamat malam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.